Halo, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas persoalan epistemologi. Epistemologi adalah suatu kajian dalam filsafat yang utamanya adalah mencari pengertian dari pengetahuan, asal-usulnya, penyebabnya, dan cara bekerjanya. Bagi para pelajar filsafat di Indonesia, epistemologi biasanya dikaitkan dengan suatu pertanyaan pokok yang biasanya dirumuskan dalam bentuk apakah syarat-syarat dari pengetahuan kita, atau dalam bentuk lainnya seperti yang dinyatakan oleh Immanuel Kant, bagaimana pengetahuan kita mungkin? Pertanyaan ini berusaha mencari tahu apakah landasan dari pengetahuan kita yang kita klaim sebagai sesuatu yang didasarkan pada entah itu pengalaman, entah itu rasionalitas kita, atau sumber-sumber lainnya. Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, mempertanyakan persoalan itu karena dia tidak puas dengan jawaban sementara ini. Untuk memahami makna dari pertanyaan Kant itu, kita perlu memahami dulu konteks dari pemikirannya. Pemikiran Kant muncul dari suatu perdebatan dalam filsafat modern sekitar abad ke-18, peralihan ke abad 19, khususnya berkenaan dengan sumber pengetahuan kita. Ada sebagian pemikir yang disebut sebagai kaum rasionalis yang berpendapat bahwa pengetahuan kita itu berasal dari pengetahuan yang sifatnya rasional belaka. Seorang filsuf seperti Descartes atau Spinoza atau Leibniz biasanya dikaitkan dengan paham ini. Mereka percaya bahwa pengetahuan itu sepenuhnya didasarkan pada rasio, pada nalar. Di dalam matematika kita tidak perlu mengetahui kenyataan empiris di luar kita untuk sampai pada satu kesimpulan tentang masalah-masalah matematis. Kita cukup mengandalkan pengetahuan rasional kita yang murni berasal dari apa yang disebut sebagai lumen naturale atau suatu cahaya alami yang turun dalam benak kita berdasarkan rasio. Contoh lain dari pengetahuan yang sepenuhnya rasional adalah pengetahuan logika. Filsuf seperti Leibniz percaya betul bahwa logika itulah kunci dari segala macam ilmu pengetahuan. Berlawanan dengan kaum rasionalis itu, ada juga kaum yang disebut sebagai kaum empirisis. Empiris atau empirisisme berasal dari kata Yunani yang artinya adalah pengalaman. Menurut kaum empirisis seperti David Hume atau John Locke, pengetahuan kita didasarkan sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Segala macam kesimpulan yang bisa kita tarik mengenai dunia sebetulnya hanyalah turunan dari pengalaman indrawi itu. Itulah sebabnya, menurut Hume, tidak ada pengetahuan yang sifatnya mutlak, yang niscaya. Karena menurut dia, setiap pengetahuan sebetulnya karena didasarkan pada data indrawi yang terbatas, tidak akan bisa nyampai pada satu kesimpulan yang sifatnya berlaku umum kapan saja, di mana saja. Rasionalisme dan empirisisme merupakan suatu pandangan yang sebetulnya memiliki akar pada sejarah pemikiran yang panjang. Rasionalisme berangkat dari tradisi matematis dalam ilmu-ilmu formal, terutama matematika, logika, geometri, dan seterusnya yang berkembang sejak abad ke-4, ke-5 di era Yunani kuno. Rasionalisme semacam itu mungkin bisa dilacak jejaknya sejak pada Plato yang mengutamakan pada pengetahuan yang sifatnya rasional, berdasarkan nalar. Sebaliknya, kaum empirisis dapat kita lacak asal-usulnya pada pemikiran orang-orang yang sangat mendalami ilmu-ilmu alam jauh sebelum ilmu alam itu ditemukan, misalnya seperti Aristoteles. Aristoteles mengawali suatu pendekatan filsafat yang sifatnya menekankan bukti-bukti empiris yang didapat dari pengalaman. Walau begitu, dia tidak mengabaikan usaha rasional untuk merekonstruksi bukti-bukti empiris itu sehingga kita sampai pada suatu kesimpulan yang sifatnya dapat diandalkan. Tetapi Aristotelianisme bukanlah dasar utama yang menjadi inspirasi dari empirisisme. Empirisisme berkembang pada suatu era sekitar abad ke-17 pasca Renaissance. Pada era Renaissance itu kita menemukan suatu pendekatan baru dalam ilmu-ilmu di Eropa sekitar abad ke-16 ke-15 itu, yaitu pada penekanan pada bukti yang sifatnya langsung indrawi bisa diamati oleh semua orang. Mereka menekankan kekuatan dari observasi atau pengamatan. Hukum benda jatuh yang ditemukan oleh Galileo Galilei misalnya, itu juga berasal dari suatu iklim pemikiran yang seperti itu. Dia berangkat dari suatu hipotesis dan menguji cobakannya melalui suatu eksperimen di dalam lingkungan sehari-hari. Pasca Galileo, kita menemukan suatu revolusi dalam ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam pemikiran Isaac Newton di abad ke-17. Newton memadukan observasi indrawi atas gejala alamiah dari objek-objek langit dan memadukannya dengan penalaran matematis. Hasilnya adalah suatu sintesis yang sebetulnya mempertemukan empirisisme dan rasionalisme. Kendati begitu, filsuf seperti Hume, salah satu empirisis yang kita sebut tadi, mempersoalkan temuan-temuan sains modern itu yang berpretensi memberikan klaim tentang kenyataan sebagaimana adanya.
Menurut Hume, seperti kita lihat tadi, kenyataan sebagaimana adanya itu hanya bisa disimpulkan melalui suatu observasi yang tak hingga sifatnya. Tapi karena observasi kita selalu terbatas, selalu terhingga, sampel kita tidak pernah mencakup keseluruhan alam semesta ini, maka kita sebenarnya tidak bisa menyimpulkan hal yang sifatnya general atau umum. Di tengah konflik antara empirisisme dan rasionalisme itulah muncul filsuf seperti Immanuel Kant tadi yang saya sebutkan di awal. Ia mempersoalkan bagaimana pengetahuan kita itu bisa didasarkan baik itu pada rasionalitas ataupun pada pengetahuan indrawi. Untuk itulah dia mempertanyakan apa sebetulnya syarat utama dari adanya pengetahuan. Jawaban Kant terhadap pertanyaan ini tentu saja tidak perlu kita uraikan lengkap di sini, tetapi paling tidak kita cukup mengerti konteks dari apa yang disebut sebagai epistemologi tadi. Di era kontemporer, masalah-masalah epistemologi juga muncul dalam bentuknya yang khas. Salah satunya adalah problem tentang pengetahuan sebagai apa yang disebut dalam tradisi analitik justified true belief. Apa yang dimaksud dengan justified true belief adalah sebetulnya suatu keyakinan atau kepercayaan yang sudah terjustifikasi dengan benar. Artinya, komponen pembentuk pengetahuan itu salah satunya adalah kepercayaan dan salah duanya adalah bukti atau warrant. Masalahnya, kedua hal itu seringkali tidak berjalan beriringan. Contohnya adalah apa yang ditemukan oleh More, seorang filsuf dari Inggris di awal abad ke-20, khususnya berkenaan dengan hubungan antara belief dan knowledge. Kalau benar bahwa pengetahuan itu adalah suatu keyakinan yang terjustifikasi dengan benar, maka bagaimana dengan pernyataan seperti misalnya, saya tahu di luar hujan tetapi saya tidak percaya. Bagaimana klaim seperti itu atau proposisi seperti itu mau kita mengerti? Kalau ada orang yang bilang bahwa saat ini di luar hujan dan dia tahu itu, tetapi dia pada saat yang sama juga tidak mempercayai hal itu, bagaimana kita lalu mengevaluasi klaim dia itu? Jelas ini bertentangan dengan syarat utama dari pengetahuan, yaitu belief atau kepercayaan. Di sini kita menemukan apa yang disebut sebagai paradoks More. Ini adalah suatu paradoks di mana ada klaim tentang pengetahuan, ada klaim bahwa seseorang mengetahui sesuatu, tetapi dia pada saat yang sama juga mengklaim bahwa dia tidak percaya tentang hal yang dia ketahui itu. Itu adalah contoh dari masalah epistemologi yang berkembang di awal abad ke-20. Dewasa ini masalahnya jauh berkembang lebih pelik, antara lain dalam bentuk debat tentang apa yang disebut sebagai a priori. A priori itu adalah suatu frasa dalam Kant yang pada dasarnya adalah menunjuk pada suatu dimensi pengetahuan yang ada sebelum pengalaman. Kant percaya bahwa pengetahuan kita tidak sepenuhnya berdasar pada pengalaman. Pengetahuan kita berasal dari pengalaman tetapi tidak berhenti pada pengalaman. Sisaan lain yang tidak terjawab oleh pengalaman itulah yang disebut sebagai nalar. Nah, disitulah Kant membedakan apa yang disebut sebagai suatu dimensi a priori dan a posteriori dari pengetahuan. Ini berkaitan dengan masalah justifikasi atas pengetahuan kita. Pengetahuan a posteriori artinya adalah sesuatu yang datang setelah pengalaman. Sedangkan pengalaman a priori adalah sesuatu yang datang sebelum pengalaman. Sebelum pengalaman ini menunjuk pada suatu nalar murni, yakni suatu nalar yang tidak bertumpu pada pengalaman indrawi sama sekali. Dalam bentuk kontemporernya, debat tentang a priori ini berkenaan dengan status dari pengetahuan a priori itu sendiri, dalam arti, sungguhkah ada pengetahuan a priori yang tidak berasal dari pengalaman sama sekali? Pengetahuan a priori itu dalam diskusi kontemporer biasanya dikaitkan dengan suatu kepercayaan yang sudah kuno, yang sudah ketinggalan zaman, yaitu kepercayaan tentang suatu kodrat ilahi yang ada dalam diri manusia, yaitu kemampuan untuk menalar tanpa pengalaman. Ini adalah suatu kepercayaan yang telah banyak ditinggalkan berkat kemajuan sains modern, di mana semuanya bisa ditemukan berdasarkan fakta indrawi. Berlawanan dengan konsensus bahwa tidak ada lagi nalar a priori, sebagian filsuf kontemporer mencoba menghidupkan kembali tradisi pemikiran yang mencoba menggali atau memperkuat klaim tentang sifat a priori dari pengetahuan. Walaupun banyak hal yang bisa diterangkan oleh pengalaman indrawi, tetapi ada yang memang tidak terpecahkan oleh pengalaman itu, yaitu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan misalnya matematika dan logika. Keduanya merupakan suatu ranah keilmuan yang sama sekali jauh dari urusan indrawi. Bagaimana misalnya kita mengakses pengetahuan tentang objek-objek yang tidak mungkin ada? Bagaimana kita tahu bahwa 2 tambah 2 tidak sama dengan 5? Pengetahuan matematis seperti ini tidak mungkin kita cari asal-usulnya pada perhitungan-perhitungan yang sifatnya empiris. Untuk mengambil contoh lainnya, bagaimana dengan kontradiksi misalnya dalam logika?
Di dalam logika misalnya dikenal suatu prinsip yang disebut sebagai ledakan atau explosion. Itu adalah suatu prinsip di mana kalau ada premis yang kontradiktif, misalnya yang satu menyatakan P, yang lain menyatakan non P, maka kita bisa menyimpulkan apa saja dari situ. Jika langit berwarna biru dan langit tidak berwarna biru, maka gajah bisa terbang. Itu adalah bentuk penyimpulan yang sahih menurut logika. Tapi bagaimana kita menjustifikasi pengetahuan logis itu berdasarkan nalar empiris kita? Kita tidak pernah melihat langit yang biru sekaligus tidak biru, kan? Kita juga tidak pernah melihat gajah bisa terbang. Tapi kita tahu secara niscaya bahwa kalau langit itu biru sekaligus tidak biru, maka gajah bisa terbang dan kucing bisa bertelur. Itu adalah suatu kesimpulan yang sepenuhnya logis, yang sifatnya niscaya. Dan itu tidak bisa dijustifikasi berdasarkan pengalaman empiris. Dengan melihat gejala pada masalah matematika dan logika inilah kemudian muncul motivasi di antara sebagian filsuf kontemporer untuk mencoba merevitalisasi lagi konsep a priori pengetahuan. Epistemologi tidak hanya berurusan dengan apa yang dapat kita ketahui, tetapi juga dengan apa yang tidak dapat kita ketahui. Sesuatu atau segala sesuatu yang betul-betul tidak mungkin kita ketahui. Dengan kata lain, epistemologi juga berurusan dengan batas dari pengetahuan manusia. Adakah hal-hal yang benar-benar tidak mungkin kita ketahui, entah itu oleh nalar kita ataupun oleh pengetahuan indrawi kita. Salah satu topik klasik dalam hal ini adalah misalnya pengetahuan kita tentang hal-hal yang bersifat spiritual, pengetahuan tentang ketuhanan misalnya. Mungkinkah Tuhan yang tidak terhingga bisa ditangkap oleh pengetahuan makhluk yang terhingga? Itulah masalahnya. Tetapi hal yang sering dianggap tidak mungkin diketahui bukan hanya berkaitan dengan hal-hal ketuhanan. Bahkan hal yang sepele seperti objek di luar kita pun masih menjadi misteri apakah itu dapat diketahui atau tidak sama sekali. Bagaimana kita memastikan bahwa memang ada objek di luar diri kita? Kita mendasarkannya pada pengetahuan yang sifatnya subjektif, selalu berakar pada pengetahuan kita sendiri. Keberadaan objek di luar diri kita kan merupakan suatu kesimpulan dari pengetahuan yang berada di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu pasti bahwa objek itu sungguh-sungguh ada terlepas dari pengetahuan kita? Andaikan tidak ada subjek yang mengetahui, apakah objek yang diketahui itu ada? Bayangkan suatu dunia di mana tidak ada pengamat, tidak ada subjek yang mengetahui. Apakah dunia itu sendiri ada? Hal ini berkaitan juga dengan kesimpulan kita mengenai bukan hanya objek-objek dalam arti benda, tetapi juga orang lain. Apakah sungguh ada orang lain di luar diriku sendiri? Keberadaan orang di luar kita kan kita simpulkan dari pengetahuan kita sendiri. Kita simpulkan dari sensasi yang kita terima ketika kita seperti merasa berinteraksi dengan orang lain. Kita belum tentu tahu sebetulnya apakah ada atau tidak ada orang lain di luar kita. Inilah pandangan yang disebut sebagai solipsisme. Salah satu pandangan yang berkembang antara lain dalam pemikiran Descartes, yaitu suatu pandangan bahwa tidak ada objek di luar kita yang betul-betul bisa kita ketahui keberadaannya. Tantangan bagi para pengkaji epistemologi adalah antara lain membuktikan bahwa dunia di luar kita ini ada dan kita bisa mengetahuinya dan kita bisa memberikan bukti pengetahuan bagi keberadaan objek-objek itu. Termasuk diantaranya adalah keberadaan pikiran yang lain atau orang lain. Di sini juga kita melihat keterkaitan antara epistemologi dan masalah metafisika. Karena kita tahu bahwa keberadaan objek di luar kita sebetulnya adalah masalah metafisika, tetapi cara kita untuk sampai pada kesimpulan tentang objek di luar kita itu adalah persoalan epistemologi. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa hubungan antar berbagai cabang filsafat itu erat sifatnya. Oke, itu saja gambaran umum tentang epistemologi sebagai satu kajian filsafat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.